Saya menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan di dalam pembinaan iman online pada malam hari ini. Nah, rekan-rekan sekalian kasih Tuhan, di dalam pembinaan iman kita pada malam hari ini, kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu adalah Pendeta Yakub Susabda. Beliau adalah salah satu pendiri dari STT Reform dan juga penasehat di lembaga Yayasan Reform Jakarta, Reform Injili Jakarta. Dan malam hari ini bersama-sama kita akan belajar di dalam rangka Pekan Keluarga GKI Stadion. Kita akan membahas satu topik, ya, berbicara tentang Home Sweet Home. Nah, malam ini kita akan mempelajari topik ini, dan nanti di dalam forum ini, ya, juga dibuka untuk kita bisa berinteraksi. Jika saudara ingin bertanya secara langsung, bisa, ya, rekan-rekan bisa membuka mic-nya seperti itu, lalu bisa bertanya, ataupun jika ada pertanyaan, rekan-rekan juga bisa menuliskan di kolom chat yang ada di ruangan Zoom ini. Ya, kita nanti bisa berinteraksi, ya, jika ada sesuatu hal yang ingin kita diskusikan. Dan sebagai bentuk kerjasama kita sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar, kami memohon kerjasamanya Bapak Ibu yang join bisa mematikan suaranya ketika Pendeta Yakub Susabda akan menyampaikan sesinya, seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membuka pembinaan iman online pada malam hari ini di dalam doa. Bolehkah minta kesediaan dari Ibu Penatua Yunike untuk membuka kita bersama-sama di dalam doa? Ibu Yunike. Iya, oke. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai untuk webinar pada malam hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Sehingga di dalam masa pandemi ini, Engkau tetap memberikan kami kesempatan yang luar biasa untuk bisa berkumpul kembali, untuk bersama-sama, untuk dibina di dalam pembinaan pada malam hari ini. Dan kami juga sangat bersyukur Engkau mengizinkan dan Engkau telah menghantar akan hamba-Mu Pendeta Yakub Susabda untuk bersama-sama dengan kami hari ini, khususnya untuk menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran Tuhan untuk kami, supaya setiap kami bisa memiliki keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau akan memimpin seluruh webinar pada malam hari ini, dari awal hingga akhir. Kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh kami butuhkan, khususnya mengenai masalah internet, mengenai masalah wifi, maupun mengenai masalah sinyal ini. Ya Tuhan, kami mohon apa yang akan disampaikan melalui hamba-Mu Pendeta Yakub Susabda dapat kami terima dengan baik, dapat kami mengerti dengan baik, dan tentu juga kami wujudkan di dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami sungguh memiliki keluarga yang bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu, Engkau siapkan hati kami di dalam mengikuti akan webinar pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menyerahkan waktu ini kepada Pendeta Yakub. Terima kasih sekali lagi untuk kesediaannya melayani kami malam ini. Selamat melayani, Pak. Oke, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, topik yang diberikan kepada saya, diberikan kepada kita semua, itu dalam bahasa Inggris, ya, Home Sweet Home. Jadi artinya bagi yang kurang mengerti bahasa Inggris adalah rumah yang nyaman dan bahagia. Apa itu, ya? Jadi rumah kita itu adalah bukan cuma rumah, ada wujudnya rumah, tetapi rumah yang nyaman dan bahagia.
Itu berarti seharusnya saudara-saudara itu adalah orang-orang yang mempunyai keluarga yang bahagia. Yang kalau pulang ke rumah itu tidak justru stres, tetapi disambut dan merasa dicintai dan mencintai. Nah, itu. Jadi nyaman dan bahagia. Jadi saudara, saya akan share screen. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang ngerti, saya harap saudara itu tanya. Jadi akhir daripada sesi ini ada tanya jawab. Oke? Ya itu temanya home sweet home. Oke, saudara, jadi kita akan mulai memikirkan. Tapi pertanyaannya lebih dahulu adalah, saudara mempunyai rumah tangga itu rumah tangga yang berbahagia atau tidak? Masing-masing rumah tangga itu saudara kan kenal sendiri. Ya, apakah saudara itu merasa memiliki rumah tangga yang bahagia? Sehingga menjadi home. Dan bukan sekedar home, tetapi sweet home. Yaitu rumah tangga yang manis, yang indah, membuat you bahagia. Mari kita pikirkan ya. Introduksinya dulu. Jadi sebetulnya fungsi utama keluarga itu apa? Ya, keluarga. Kenapa orang menikah? Untuk apa hidup bersama? Ya, punya suami, punya istri, punya anak. Apa sebenarnya fungsinya utama? Dan saudara, kalau dalam bahasa Inggris itu namanya immediate need fulfillment. Jadi fungsi keluarga yang utama itu memberikan pemenuhan kebutuhan primer kita yang tidak bisa kita itu hindari. Ya, kebutuhan primer, kebutuhan yang sungguh-sungguh aku butuhkan, ya aku temukan dalam keluarga. Itu berarti keluarga itu harus menjadi home base. Itu artinya rumah tempat kita ini pulang. Rumah tempat kita istirahat. Rumah tempat kita berteduh. Rumah kita menemukan rasa aman. Dan rumah itu tempat kita menemukan kembali pemulihan. Ya, capek kan kerja, capek kan sekolah, ya pulang ke rumah itu dapat recharge. Gitu ya, dicap lagi seperti baterai itu. Dan begitu ya. Jadi immediate need fulfillment. Jadi itu adalah pemenuhan kebutuhan yang memang tidak bisa dihindari. Segera. Gitu ya. Begitu saya masuk rumah, saya menemukan ini. Nah itu home sweet home. Itu seperti itu. Begitu sampai rumah, saya merasa lega. Saya bisa istirahat, saya bisa buka baju, saya bisa pakai celana pendek, saya bisa tidur-tiduran di sofa, saya bisa nonton TV, saya bisa makan cemilan. Nah, saudara bisa ketawa-ketawa, bisa bertanda. Nah, supaya kita itu mendapat pemulihan. Jadi lemes, capek, kita besok pagi bangun itu seger lagi. Itulah. Nah, itu namanya rumah. Ya. Jadi, tapi ini pengetahuan yang seperti ini, itu pengetahuan umum, saudara. Jadi kalau yang seperti ini, you tanya orang yang bukan Kristen, ya sama aja. Ya. Jadi bagaimana kalau kita Kristen? Harus berdasarkan theological truth. Jadi yang tadi masih ditambah lagi kebenaran teologia. Itu artinya teologia itu adalah konsep berdasarkan Alkitab, kebenaran firman gitu loh. Nah, theological truth-nya. Keluarga itu adalah lembaga yang Allah dirikan dengan tujuan yang mulia. Jadi bukan tujuannya itu untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan yang punya tujuan. Nah, seharusnya kita menemukan self-fulfillment, artinya pemenuhan daripada kebutuhan batin kita di dalam keluarga, itu selalu ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi kalau cuma kebutuhan batin dalam keluarga, itu hanya sekitar hal-hal tadi, ya masih belum
sebagai keunikan orang Kristen. Jadi tetapi realitanya ini sulit sekali sebetulnya untuk bisa mendapatkan kepuasan batinnya di dalam Tuhan. Dan anehnya, kita bahkan sebagai orang Kristen seringkali tidak menginginkannya. Jadi saudara bayangkan ya, kita orang Kristen, betul-betul kita ingin mendapatkan kebahagiaan keluarga di dalam Tuhan. Ya, bukan hanya kebahagiaan keluarga secara umum seperti yang tadi saya bicarakan. Tapi seringkali realitanya kita tidak mikir ke sana. Kita cuma ngomong, Pak. Tidak ada upaya ke sana. Jadi home sweet home, kalau dibicarakan dalam konteks kita orang Kristen, apalagi di gereja, lalu istilah ini artinya apa? Meaningnya apa? Artinya apa? Jadi saudara jangan cuma pikirannya seperti yang pertama tadi. Jadi untuk itu kita perlu tahu lebih dahulu, sebetulnya tujuan Allah di dalam pernikahan itu apa sih? Ya, kalau kita mau menyesuaikan diri supaya kita mendapatkan kepuasan batin, ya kan, di dalam Tuhan, ya kita mestinya tahu dong, Tuhan maunya apa? Ya kan, keluarga ini Tuhan maunya apa? Oh, ternyata Tuhan membangun rumah tangga, kalau kita mau perhatikan, itu ada purpose-nya, ada tujuan. Dan itu mulai dari Kejadian 1, mulai ayatnya ke-26, di mana Tuhan mengatakan, mari kita menciptakan manusia ya, diciptakan laki-laki dan perempuan sesuai dengan peran dan gambar. Lalu ngapain? Kamu punya anak, penuhi bumi. Lalu taklukkan bumi, kerjakan bumi. Waduh, banyak sekali. Jadi melalui keluarga, Tuhan ingin sekali kita itu mempersiapkan manusia-manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Kalau dia diberikan talenta jadi dokter, nanti kerjain bidang kedokteran. Kalau dia diberikan talenta sebagai ekonom, kerjain nanti bidang ekonomi supaya bidang-bidang tersebut dibebaskan dari jerat dosa. Bidang-bidang tersebut memuliakan Tuhan. Nah itu. Lalu yang bertanggung jawab siapa? Keluarga. Oleh karena anak lahir dalam keluarga, dididik dalam keluarga. Ya. Makanya tujuan dari Tuhan Allah menciptakan pernikahan dan keluarga. Itu seringkali tidak sama dengan pikiran manusia. Tuhan punya tujuan seperti itu. Oleh sebab itu, orang yang menikah itu harus menikah dengan yang seiman. Jadi jangan menikah dengan yang tidak seiman. Oke? Menikah dengan seiman. Tapi pertanyaannya, apakah kalau sama-sama gerejanya dari GKI Stadion pasti seiman? Saudara jangan bodoh. Oleh karena 100 orang, 200 orang, 300 orang datang ke gereja, itu macam-macam, saudara. Bahkan kalau sama-sama orang Kristen, itu ada seorang yang bernama James Fowler, itu membuat suatu tulisan mengenai stages of faith, yaitu tahapan-tahapan iman orang percaya. Dan ternyata ada 7 macam stages. Loh, jadi kalau kamu orang Kristen, mau menikah dengan orang yang sama-sama Kristen, tapi pasanganmu itu levelnya cuma level yang pertama, level 0. Itu artinya apa? Undifferentiated faith. Nah, nanti kita bicarakan itu. Jadi kalau dia tidak peduli ke gereja ngantuk-ngantukan, ke gereja cuma main HP, apa lalu orang seperti itu bisa seiman sama kamu? Ini persoalannya. Jadi kata seiman itu apa? Nah, nanti kita itu akan lihat bahwa tidak setiap orang Kristen bisa seiman. Makanya kalau orang mau menikah, mau diberkati pernikahannya, hamba Tuhan mesti ngecek. Kamu itu memang betul-betul kenal Tuhan Yesus apa enggak?
Gimana buktinya? Apa kamu suka baca Alkitab? Apa kamu itu suka mendengarkan firman? Nah, saya coba tanya, masih eleng enggak? Hari ini kamu mendapatkan firman Tuhan apa? Nah, kalau Tuhan itu hidup, ya mesti dia ngomong sama kamu dong. Kalau ternyata tidak pernah dan tidak tertarik, lalu gimana kamu mau bisa mengatakan kamu seiman? Jadi ini persoalan. Sudah seiman pun tidak cukup loh. Untuk mencapai God purpose, kamu mesti sepadan. Jadi ini sepadan ini dua orang yang nantinya bisa kerjasama sebagai suami istri. Jadi hubungan dua orang ini itu hubungannya seperti apa? Apa hubungannya seperti best friend? Jadi sahabat. Kalau sahabat seperti Daud dan Yonatan jarang sekali yang bisa mencapai. Yang minimal close friend. Close friend itu dua orang yang bisa membangun intimasi. Itu artinya saya ngomong, ya yang lain menghargai. Yang yang lain itu enak diajak ngomong. Lalu bertukar pikiran, saling menstimulit, saling mendorong supaya bertumbuh, pikirannya itu berkembang. Ya, begitu. Jadi ini namanya orang close friend. Oke? Nah, kadang-kadang orang itu bisa dekat, tapi nggak close friend. Ada orang menikah, tapi menikah itu mereka maunya cuma happy-happy kok, sehingga nggak pernah bertengkar. Baik enggak? Aneh ya? Justru itu sebetulnya bukan close friend. Orang nggak pernah bertengkar, nggak mungkin jadi close friend. Apa lalu harus bertengkar? Loh, bertengkar itu artinya apa? Bukan gontok-gontokan, pukul-pukulan, tetapi berbeda pendapat. Nah, berbeda pendapat itu nanti akan memaksa orang untuk menyesuaikan diri. Berarti ada hal yang ditanggalkan, ada hal ngalahnya, ada hal memahami dan menerima perbedaan gitu. Jadi kalau close friend close friend itu betul terjadi bisa, tapi seringkali di bawahnya, yaitu casual friend. Nah, casual friend itu dua orang yang barangkali sama-sama kerja di mana, mungkin kerja di bank, lalu ngapain? Oh cocok kalau setiap hari makan siang mereka itu cari tempat food court untuk duduk ngobrol-ngobrol. Akhirnya menjadi close casual friend. Dan banyak orang pernikahan itu casual friend aja. Jadi tidak pernah bertengkar, cuma hihi, senang-senang gitu ya. Tapi saya tidak ngerti apa yang ada dalam pikiranmu yang sesungguhnya. Dan dia juga tidak perlu tahu pikiran saya yang sesungguhnya. Jadi ini hanya mari kita menikmati kebersamaan. Boleh enggak orang menikah menikmati kebersamaan? Ya boleh, tapi kalau tujuannya itu toh, dia enggak ngerti tujuan dari Tuhan. Jadi menjadi casual friend enggak bisa. Kurang. Apalagi kalau cuma familiar person, ya kan? Saya cuma kenal kamu. Apalagi kalau orang itu asing, stranger, nggak bisa kita. Apalagi kalau enemy, orang itu musuhnya kita. Ya kan berkelahi terus tapi kita benci, ya nggak bisa. Jadi suami istri, apalagi untuk mencapai God purpose, tujuan Allah. Jadi kalau ini menjadi close friend, barulah dua orang ini bisa menciptakan yang disebut happiness. Yaitu apa? Bahagia. Jadi kalau orang tanya di luar Kristus, sweet home, itu cuma happiness, saudara. Yaitu orangnya bahagia. Iya. Oleh karena apa? Bertemu pasangan yang bisa menjadi close friend. Mereka itu bisa bercanda, bisa saling mengisi. Ya itu. Tapi bagi orang Kristen tidak cukup, saudara. Oleh karena yang menentukan targetnya itu Tuhan. Jadi kalau menikah itu tujuannya cuma happy-happy, saudara, orang-orang yang egois, yang selalu cuma minta berkat Tuhan supaya memenuhi kebutuhan dan kemauan saudara. Nah, itu bukan pernikahan Kristen, saudara. Meskipun happiness itu hak dari setiap orang. Bahkan itu anugerah umum, namanya common grace. Nah, Tuhan memberikan anugerah siapa saja. Bahkan orang-orang yang menyembah berhala juga boleh ada mempunyai keluarga yang happy.
Tapi kita itu melihat itu cuma salah satu anugerah, bukan tujuan pernikahan. Nah, kalau bagi kita, tujuan pernikahan itu setelah orang happy, baru dia mengalami pertumbuhan, growth. Apa maksudnya? Jadi oleh karena happy, saya tidak kekurangan jiwa saya. Saya bisa memberi. Saya bukan cuma menuntut supaya istri saya menuruti kemauan saya. Saya bukan cuma menuntut supaya suami saya menyesuaikan diri dengan saya. Enggak. Tapi orang yang happy betul-betul, yang sungguh-sungguh bahagia, itu menstimulat growth. Artinya apa? Mendorong yang lain tumbuh. Makanya kalau orang menikah, betul-betul menikah dalam Tuhan, itu setiap tahun, bahkan setiap hari, berubah menjadi makin dewasa. Jadi kalau ditanya, kamu sudah menikah berapa lama? Apa sejak menikah itu kamu menjadi lebih bijaksana? Apa sejak menikah kamu lebih bertanggung jawab? Apa sejak menikah kamu lebih bisa mengontrol emosimu, mengontrol tingkah lakumu, mengontrol mulutmu? Bisa? Kalau iya, berarti kamu tumbuh makin dewasa. Pernikahanmu itu betul jalannya. Oleh karena kamu sedang menuju untuk sesuai dengan God purpose, kehendak. Ya, makanya growth itu ditandai oleh 5 hukum, saudara. Jadi kalau orang itu betul tumbuh, ya hidupnya itu sesuai dengan hukum alam, hukum kewajaran. Hidupnya sesuai dengan hukum hati nurani. Hidupnya sesuai dengan hukum kedewasaan. Dan sebagainya, saudara. Hukum alam apa? Hukum kewajaran aja. Ada orang usianya baru 45 tahun, tapi di PHK. Oleh karena apa? Pengurangan akan orang yang kerja. Oke? Lalu dia itu mencoba melamar, ya kan? Sana, sini. Lalu capek dia karena tidak dapat. 1 tahun tidak dapat, kemudian yang mengambil keputusan untuk nganggur. Oleh karena apa? Istrinya kebetulan buka rantangan. Oleh karena rantangannya cukup laku, dia bantu istrinya itu setiap pagi cuma ngapain? Cuma masang label nama. Ini akan dikirim rantangan ini ke keluarga yang mana gitu. Saya tanya dia kerjaannya bapak apa? Saya bantu istri. Loh, bantunya apa? Pasangin label. Aduh Pak, itu anakmu yang usia 3 tahun aja bisa lakukan. Bayangin. Jadi kalau seorang dewasa usia 45 tahun, hidupnya seperti itu tidak wajar. Meskipun istrinya tidak keberatan, meskipun anaknya juga oke-oke, tapi Tuhan tidak suka. Oleh karena apa? Orang ini melanggar hukum kewajaran hidup. Bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Apalagi hukum yang kedua. Hukum apa? Hukum hati nurani. Itu yang SIM itu kuat sekali, saudara. Jadi kalau orang hati nuraninya tidak kuat, itu tidak bisa menjadi suami atau istri. Menjadi ayah atau ibu, tidak bisa. Menjadi menantu atau orang tua, tidak bisa. Hati nurani mesti kuat. Nah, saudara bisa bayangkan ya. Kalau you punya keluarga, padahal kamu itu kelimpahan. Simpenanmu aja 1 miliar barangkali. Oke. Tapi itu saudaramu loh. Saudara itu adik istrimu. Anaknya terbesar mau masuk sekolah SMA. Bayar uang pangkal, tidak punya duit. Diam aja. Ya, kamu yang SIM-nya itu tidak kerja. Berarti kamu tidak peka. Ini saudara terdekat. Apalagi. Nah, nanti kita akan lihat. Orang yang SIM-nya tidak kuat, dia tidak peka terhadap sesama manusia. Jadi tidak mungkin dia itu bisa meresponi panggilan Tuhan. Apalagi hukum berikutnya, hukum kedewasaan, hukum kesehatan jiwa. Aduh, hukum kesehatan jiwa itu, waduh, puluhan macam, saudara. Ada buku yang namanya DSM, itu Diagnostic Statistical Manual. Nah, bayangin aja. Sekarang itu sudah sekian kalinya yang sudah di-revise. Itu ada ratusan macam penyakit jiwa dan 90% penyakit jiwa itu ya. Tidak kelihatan, saudara.
Oleh karena apa? Sama seperti kita yang tidak sadar, tapi kita ada gejala sakitnya. Iya, gejala sakit tidak selalu masuk rumah sakit jiwa. Gejala sakit tidak selalu harus menjadi pasiennya psikiater, juga tidak selalu. Tidak selalu skizofrenia, psikotik, juga tidak selalu begitu. Ada yang, waduh, selalu addicted, ya kan? Kepada apa? Kecanduan pornografi. Bayangin. Kalau nonton selalu itu orang sakit, saudara. Jiwanya itu, otaknya itu sudah tidak bisa dikontrol. Itu namanya non-psychotic disorder. Bayangin. Jadi meskipun orang itu sehari-hari bisa kerja dengan baik, iya, tapi terus-menerus terjebak ke situ. Macam-macam, ratus macam. Ada orang yang neurotik, itu jenis namanya personality disorder. Jadi ada gejala kepribadiannya yang ada yang tidak benar. Jadi setiap kali ditekan sama istrinya bantah omong apa, dia sudah tidak tahan. Langsung dia tuh ngamuk. Kalau ngamuk-ngamuk itu sampai mukul ini, mukul itu, mecahin ini, mecahin itu. Waduh. Jadi ini orang neurotik. Jadi kalau ngomong itu sudah tidak bisa dikontrol. Melukai anaknya perempuan pun disebut pelacur, disebut apa, aduh. Nah ini orang kayak gini, ini jangan pikir orang sehat jiwanya. Jadi tidak bisa mengontrol dia. Nanti 2 jam lagi nyesel dia. Ya itu. Jadi ini namanya kalau orang tumbuh, dia makin lama itu seharusnya makin serupa dengan gambar anak Allah. Bukankah anak Allah Yesus Kristus memberi contoh? Dia mengosongkan dirinya demi untuk mematikan dosa. Kalau ada, dia tidak berdosa. Ibrani pasal 4 mengatakan. Tapi mengosongkan diri demi untuk menyelamatkan manusia. Makanya disebutkan Filipi pasal 2 ayat 7. Nah inilah kita sedang dibentuk untuk menjadi manusia yang mampu mengenali hambatan pada diri kita sendiri, lalu kita matikan. Nah itulah orang yang tumbuh dewasa. Jadi saudara bisa bayangkan, untuk mencapai tujuan Allah yang mesti dewasa dong, mesti menjadi makin matang dong, baru nanti ya bisa menjadi rekan kerjanya Allah. Nah, Tuhan nanti pakai kamu. Nah, jadi kalau mau bicara mengenai pernikahan Kristen, jangan pakai pikiran konsepnya orang non-Kristen. Yang cuma apa? Tujuannya cuma happiness. Cuma untuk bahagia. Home sweet home, tapi menurut konsep dunia. Tidak boleh, saudara. Saudara mesti menyesuaikan diri dengan kebenaran firman Tuhan. Oke. Jadi saat ini kita tidak membahas home sweet home sebagai orang-orang sekuler. Orang sekuler itu orang duniawi. Kita tidak membahas itu. Kalau itu ya mucai, gitu ya, untuk apa? Kita membahas kan di dalam konteks gereja. Kita tidak ngajarin orang cuma bahagia-bahagia, saudara. Ngajarin menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Jadi kita ini membahas ini sebagai umat Kristen yang seluruh kehidupannya termasuk dalam keluarga, kita ini sesuaikan dengan firman Allah. Gitu. Oke. Nah, kita tahu bahwa kalaupun kita itu merasa baik dan bisa berbuat baik. 1 Korintus pasal 13 sampai mengatakan, kalau kamu itu saking sayangnya sama istrimu atau sama suamimu, sehingga kita rela mati dibakar sekalipun, ajaib ya. Ada enggak? Wadah, di India sana ada namanya suti atau apa ini. Nah, itu suatu budaya yang aneh. Tapi di mata Tuhan, itu tidak ada apa-apanya, itu bukan cinta. Oleh karena cinta itu tidak kayak gitu, saudara. Jadi disebutkan 1 Korintus 13, itu di luar Kristus. Ya kan? Perbuatan seperti itu cuma gemagong yang komandang, ya canang yang gemerincingan, cuma gitu tok, saudara. Jadi kosong dada. Jadi jangan berpikir home sweet home dengan pikirannya agama lain.
Tidak boleh, saudara. Oke? Jadi sekarang itu kita kenali iman kita. Oleh karena apa? Kalau kita bicara mau menyesuaikan diri dengan tujuan Tuhan, ya kita kenal. Saya sebagai orang Kristen, imanku itu level berapa? Ya kan? Saya kan pernah juga bicarakan ini, barangkali di khotbah di tempat kalian, tapi perlu sekali kita lihat sekarang. Saudara mau membangun home sweet home sebagai orang Kristen. Nah, saudara, modalnya iman. Iman saudara levelnya di mana? Jadi James Fowler dalam bukunya Stages of Faith, itu dia dari Emory University. Itu ada di Amerika, itu sekolah Lutheran, saudara. Jadi dia menemukan ada 7 macam orang Kristen yang ternyata level yang terbawah itu banyak sekali. Yang namanya undifferentiated faith. Jadi orang Kristen tapi tidak ngerti yang dia percaya itu apa. Pokoknya ke gereja toh. Nanti kalau ke gereja, padahal di gereja dia itu nanti mulai kebaktian yang ngantuk, tidur, atau main HP terus. Karena tidak tertarik dia sebetulnya dengan hal rohani. Tapi datang-datang terus ke gereja. Ini namanya undifferentiated faith. Nah, orang kayak gitu. Kalau saudara seperti itu, tidak bisa membangun home sweet home. Kalau level 1 gimana? Intuitive projective faith. Jadi orang intuitive projective, itu orang Kristen yang sudah punya feeling, punya perasaan, punya intuisi. Kalau ditanya ngapain ke gereja, aku senang di gereja. Lo apanya yang senang? Aku senang musiknya, ya kan? Aku senang lagu-lagunya. Aku senang gedung gerejanya. GKI Stadion itu salah satu yang terciamik di Semarang gedungnya. Waduh, kamu ke gereja itu oleh karena gedung. Ya meskipun saudara boleh aja kita suka gedung. Saudara juga ke gereja karena musik. Dan saudara tidak menyebutkan karena mengenal Tuhan dan menginginkan firman-Nya. Saudara levelnya intuitif. Ada orang yang main piano itu bisa sampai 10 tahun di gereja. Tapi dia tidak tertarik baca Alkitab. Dia kalau dengerin khotbah ngantuk-ngantuk. Apa dia orang Kristen ya? Nah, oleh karena tidak tertarik untuk kenal Tuhan dan firman-Nya. Apa ini? Nah, ini namanya intuitive projective. Tapi kalau lebih baik lagi sedikit, namanya mythical literal faith. Itu apa? Orang Kristen, kalau ditanya, ngapain kamu kok kenal Tuhan atau mau ke gereja? Ya, kalau aku sakit, aku doa sama siapa? Gitu. Kalau aku tuh ingin jodoh, aku minta sama siapa? Aku kalau ingin supaya usahaku itu maju, tokoku laku, aku minta sama siapa? Waduh, ada orang itu namanya mythical literal faith. Imannya literal, konkret, hanya sesuai kebutuhanku. Jadi semua isi doanya itu cuma minta-minta terus. Bahkan kadang-kadang mythical, disebut mythical oleh karena ada tingkah laku yang tak biasa. Mamaku kena cancer. Aduh, tiba-tiba aku itu doa dan puasa 3 bulan. Orang kan kagum sekali. Tapi pikirannya hanya supaya Tuhan mengabulkan doaku. Itu orang tak butuh Tuhan. Kenal pun tidak ingin. Mencari Tuhan juga tidak. Baca Alkitab juga dia tidak sungguh-sungguh. Tapi cuma butuh berkatnya. Jadi bayangin. Orang yang butuh berkat seperti itu seperti apa? Saudara bisa bayangkan. Yang butuh seperti itu untuk apa? Kan? Jadi dia levelnya mythical literal. Jadi kebutuhannya itu hanya untuk itu. Jadi bukan untuk kenal Tuhan dan firman-Nya. Ini yang terjadi. Nah, bahkan ada orang yang level imannya lebih lagi. Yang namanya synthetic conventional faith. Nah, synthetic conventional ini, orang punya iman yang sudah bisa membuat dia jadi pendeta. Bayangin ya. Oleh karena apa? Semuanya yang diajarkan di sekolah teologi, dia bisa ajarkan sama orang lain. Tapi orang nggak tahu. Dia tidak pernah mencari Tuhan sendiri. Tidak pernah bergaul sama Tuhan sendiri. Tidak ada waktu khusus dia sendiri dengan Tuhan. Bayangin. Jadi orang bisa tertipu toh. Ini level orang yang namanya synthetic conventional. Yaitu apa? Sudah mensintesiskan
Semuanya diajarkan gereja dengan dirinya sendiri. Nah, itu yang terjadi. Nah, sehingga ya, dia itu kemudian bisa kasih orang lain. Tapi dirinya sendiri tidak pernah ingin kenal Tuhan. Hati-hati ya. Jadi kita mau membangun home sweet home, itu baru bisa jika levelnya itu individuatif reflektif. Itu level yang juga di atas sintetik tadi. Yaitu individuatif reflektif, itu artinya orang itu sudah secara sadar tahu Tuhan Allah itu hidup. Kalau hidup betul, aku ingin kenal dia. Dan kalau hidup betul, meskipun yang khotbah itu orang yang bikin aku bosen, tapi tetap aku ingin sekali tahu. Jangan-jangan Tuhan menitipkan firman-Nya melalui orang itu kepadaku. Ya, ini namanya individuatif reflective faith. Jadi orang seperti itu mulai kenal Tuhan dan hidupnya mulai dituntun oleh Tuhan. Barulah dia mulai bisa ngerti membangun home sweet home. Kalau di bawahnya nggak bisa. Yang di atasnya lebih bagus lagi, conjunctive faith. Lebih bagus lagi, universalizing faith. Oke? Jadi, kenali dulu. Saudara itu level imannya di mana? You mau membangun home sweet home sesuai dengan kekristenan iman kita ini, atau hanya home sweet home ala dunia? Ya, kalau ala dunia ya kita bisa belajar-belajar, pokoknya asal kita itu bisa happy-happy. Tapi kita tidak itu. Oke? Jadi seminar ini hanya berguna jikalau kita semua mengenal level iman kita dan menginginkannya untuk meningkatkannya. Ada tidak apa, jikalau sekarang ini level iman kita itu masih di bawah, masih undifferentiate, masih mythical literal atau itu project, tidak apa-apa, asal sadar saya itu ingin meningkatkannya. Tapi kalau tidak sadar tidak bisa. You harus sadar dan ingin meningkatkannya. Oleh karena tanpa peningkatan level iman sampai minimal individuatif reflektif, ya kita tidak berfungsi untuk bisa ditolong oleh Tuhan membangun rumah tangga sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak bisa. Impossible memiliki Christian home sweet home tanpa pertolongan Tuhan. Tidak mungkin. Oke? Jadi iman itu apa? Nah, saya bayangkan ya, dari tadi bicara iman terus, iman itu apa? Iman sebagai orang reform, GKI itu juga reform, ya kan? Itu artinya iman itu suatu inevitable phenomenon. Itu artinya gejala yang tidak bisa dihindari. Gejala yang tidak bisa dihindari sudah hadir dalam jiwaku. Lalu apa? In which one is positioned before God. Di mana tahu-tahu aku sadar, aku kok diposisikan di muka Tuhan. Dan aku cuma punya satu pilihan, yaitu menyembah Dia. Iman ini anugerah. Jadi kalau saudara punya anugerahnya seperti ini, di mana saudara tidak bisa lari, saudara ingin sekali menyembah Tuhan, saudara sudah punya iman, anugerah itu. Nah, Alkitab itu misalnya Ibrani pasal 11. Ayat yang pertama itu ngomong iman dua hal. Yang pertama iman itu dasar. Dasar itu assurance. Dasar kadang-kadang substance. Substance itu artinya substansi. Yaitu essential part that make us connect with God. Jadi substansi tertentu yang membuat kita itu bisa connect, bisa bersentuhan dengan Tuhan, bisa mengalami encountering dengan Tuhan. Nah, iman. Oke, jadi dasar yang disebut in assurance yang bisa membuat kita connect with God, tapi dalam hubungan yang pertama, work for. Itu artinya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman memang diberikan Tuhan supaya kita itu mempunyai pengharapan apa saja. Termasuk aku mempunyai pengharapan, punya suami itu cinta aku. Tapi kaitkan dengan siapa? Imanmu kepada Tuhan. Pengharapan itu bukan rekayasa pribadi. Di mana aku akan berbuat sesuatu supaya suamiku sayang sama aku. Ya itu boleh.
Tapi kalau namanya iman, you sadar, aku tidak bisa mengubah suamiku yang dulu tukang selingkuh. Tak bisa aku. Tapi di dalam Tuhan, aku punya harapan. Ya kan? Jadi aku kaitkan dengan Tuhan. Nah, maka disebutkan iman itu dasar. Assurance, jaminan. Karena tidak ada yang mustahil. Jadi dasar akan segala sesuatu yang manusia harap. Tapi ingat, ini baru satu. Iman adalah bukti. Nah, bukti itu evidence. Evidence itu sesuatu yang kita alami. Dengan siapa? Dengan Tuhan yang tidak kelihatan, yang not seen. Yang tidak kelihatan. Aneh sekali. Jadi aku punya sebetulnya bukti bahwa imanku ini itu berkaitan dengan siapa? Allah yang abstrak. Yang aku tidak bisa lihat. Tapi membuat aku selalu mau pegangan dia. Nah, inilah. Makanya saudara perhatikan. Kalau saudara-saudara mau ngerti bagaimana nanti ingredients-nya supaya bisa membangun home sweet home, nah saudara perhatikan di sini. Dari iman itu berkaitan dengan Tuhan yang memang misterius. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan segala sesuatu yang Allah sediakan bagi kita memang tidak ada dalam pikiran kita, bahkan tidak ada dalam hati kita. Tapi iman itu connect. Ah, mulai manusia boleh punya kebutuhan. Ya kan? Boleh punya kebutuhan. Tapi kamu ingatkan dirimu. Kebutuhan mesti kamu ingat. Kaitkan itu dengan Tuhan. Tuhan yang akan menolong. Tuhan yang akan memberi. Nah, iman itu menolong supaya arah saudara itu kepada Tuhan. Jadi meskipun itu saudara harus tahu yang memberikan itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan memberi iman supaya kita itu mengarahkan semua kebutuhan kita kepada Dia. Oke? Dan ini iman. Tapi saudara perhatikan, pada saat semakin kita pikir mengenai iman, semakin kita itu melihat ada hal-hal yang kita tidak ngerti sebetulnya. Ini iman. Oleh karena iman itu berkaitan dengan apa sebetulnya? Nah, inilah makanya Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayatnya ke-8. Dia menjelaskan sesuatu yang ajaib, saudara. Dia mengatakan kalimat seperti ini dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Nah, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Loh, jadi yang menyelamatkan aku, ya, kasih karunia atau iman? Lah, ini menjadi masalah. Oleh karena kita sebagai orang reform, kita percaya sola gratia. Hanya karena anugerah. Kasih karunia itu gratia tadi, anugerah. Kasih karunia itu adalah keselamatan. Kasih karunia itu adalah kelahiran baru. Tapi Paulus tahu, kasih karunia yang diberikan Tuhan ini, ternyata manusia itu tidak bisa ngerti ini. Jadi kasih karunia itu tidak bisa dirasakan. Tidak bisa langsung dipikir-pikirkan, dirasa-rasakan. Oleh karena itu, kita Rasul Paulus melihat bahwa kasih karunia itu tidak dapat dikenali. Oleh karena tidak dapat dikenali, Tuhan memberikan kepada kepada orang percaya ini anugerah yang kedua. Jadi bukan hanya anugerah kasih karunia yang diselamatkan, tapi Tuhan memberikan anugerah iman. Dengan iman, kita itu bisa belajar untuk mengenali diri kita sudah diselamatkan. Dengan iman, kita bisa memakai sarana-sarana supaya kita bisa mengenali diri kita sudah diselamatkan. Bagaimana itu? Loh, sarananya apa? Sarananya ada dalam tubuh darah daging kita. Semuanya. Iya. Jadi, kita itu waspada sekali. Ya kan? Oleh karena apa? Pada saat kita itu mendengarkan khotbah misalnya sekarang, saudara memakai tubuh darah daging sebagai sarana iman untuk bisa mengalami sentuhan dari firman Tuhan. Gimana caranya? Ya kamu pakai otak, fokus, pikiran, setajam-tajamnya, mata, kamu pandang, fokus, telinga, kamu betul-betul. Nah,
pada saat saudara memakai akan tubuh darah daging ini untuk menjadi senjata sarana kebenaran tadi, saudara mengalaminya. Iya. Jadi Mazmur 103 itu mengatakan, ya, teach and educate our soul. Itu artinya Mazmur 103 sampai ngomong, pemazmur itu ngomong, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai segenap batinku, muliakanlah Dia. Jadi ngajak tubuh darah dagingku ini. Memberikan apa? Iman itu yang mengajak. Kalau tubuh darah dagingku itu tidak betul-betul diajak memuji Tuhan, kamu tidak bisa memuji Tuhan. Kamu nyanyi toh. Tapi kalau diajak pujilah Tuhan, kamu memberikan segenap hatimu, segenap batinmu. Kamu menyanyikan apa? New song, lagu-lagu baru dari Holy Spirit. Meskipun lagu itu lagu yang sama, tapi kamu menyanyikan dengan kuasa dari Roh. Memuliakan Tuhan. Saat itu, barangkali 5 menit, kamu sebetulnya sudah mulai bisa mengerti. Dirimu sudah diselamatkan. Kamu sudah betul-betul mengerti. Kamu sudah dilahirkan baru. Jikalau apa? Dengan iman, kamu memakai spiritual means, sarana-sarana rohani yang ada pada tubuh darah daging ini. Untuk ngapain? Untuk ditujukan kepada Tuhan. Baru kamu bisa mengalami bahwa kasih karunia, keselamatan, atau kelahiran baru betul-betul sudah hadir dalam hidup. Makanya ada ratusan spiritual means. Ya kan, saya sebutkan Mazmur 103, Yesaya 57 dikatakan Allah itu Allah yang berada di tempat tinggi, tapi elek. Dia rela hadir di dalam jiwa orang yang broken and contrite, jiwa orang yang pecah dan patah. Kamu bisa enggak membuat jiwamu pecah dan patah? Bisa. Merasa enggak berlayak. Nah itu. Begitu saudara merasa tidak berlayak pada saat membaca Alkitab, mendengarkan firman, tiba-tiba saudara akan mengalami bahwa saudara betul-betul merasakan Kristus itu hadir dalam jiwa. Aneh sekali. Allah itu hadir di dalam jiwa kita. Itu melalui jiwa yang patah dan remuk. Tapi kalau kamu sombong, kamu merasa oke-oke, doa aja sambil kipas-kipas, doa sambil kakinya naik ke meja, itu saudara kurang ajar sama Tuhan. Saudara tidak pernah mengalami sebetulnya arti keselamatan yang sesungguhnya. Makanya Yesaya 57 ngomong seperti itu. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya tidak akan dikatakan semua karena sudah jam 8. Waktu berjalan terus. Jadi perhatikan di sini. Seperti misalnya, childlikeness. Bukan? Yesus mengatakan apa? Jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Bisa enggak kita membuat? Iman itu membuat jiwa kita seperti anak kecil. Ini bukan childish, kanak-kanakan, bukan. Childlikeness. Seperti mirip anak-anak. Nah, di dalam Mazmur 131, Daud itu ngerti. Dia mengatakan apa? Dalam Mazmur itu, aku tidak mau tinggi hati, aku tidak mau sombong, aku tidak mau berpikir besar-besar. Aku hanya ingin menjadi seperti anak kecil yang baru disapu. Yang duduk di bawah kaki mamanya. Anak yang baru disapi. Jadi dia menjadi seperti anak kecil yang pegang baju atau jubah mamanya itu, rok mamanya. Karena takut. Merasa diri tidak aman. Nah, ini yang disebutkan Yesus. Kalau kamu bisa menjadi seperti anak. Nah, kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Iya. Jadi ini ratusan spiritual means itu ada dalam tubuh darah daging kita. Dan iman itu adalah sarana yang Tuhan beri supaya kamu bisa pakai. Begitu kamu pakai, kamu langsung connect with God. Sehingga kamu mulai mengalami abide in Him. Seperti tarang itu kamu nempel kepada pokok anggur. Kamu punya kekuatan dan kemampuan membangun home sweet home. Jadi dengan demikian, ya, kita itu tahu belajar bagaimana abide in Him. Yohanes pasal 15 ayat 5 tadi. Keinginan dan kuasa dan kekuatan, satu-satunya kemungkinan
untuk kita memiliki keinginan, kuasa, dan kekuatan membangun rumah, home sweet home. Kalau iman tadi. Apakah kita mau atau tidak untuk begitu? Oleh sebab itu kita kenali dulu kondisi. Oleh karena apa? Oleh karena kita itu harus tahu Christ is the answer. Memang Kristus itu jawabannya. Tapi pertanyaan kita apa? Itu loh. Jadi kita mesti tahu dulu sebenarnya diri kita itu siapa, keadaannya bagaimana, kondisinya seperti apa. Apa saya sudah memiliki iman levelnya individuatif reflektif. Apa saya, tanda petik, sudah mulai memakai spiritual means, sarana rohani, sehingga baca Alkitab, mendengarkan firman, memuji Tuhan, melayani, itu betul-betul itu dengan spiritual means yang saya pakai. Oke? Jadi kenali dulu sekarang kondisi rumah tanggamu. Ada macam-macam rumah tangga, saudara, hubungan suami istri. Ada yang flat relationship, hubungan suami istri itu flat. Ya kan, flat itu hambar gitu loh. Jadi kondisi pernikahan yang masih kelihatan masih baik. Memang orang-orang ini yang flat itu masih ingin membangun keluarga Kristen, sehingga masih punya keinginan ikut seminar seperti ini, ya kan? Bahkan ada usaha mencoba kreatif, tidak mau cuma rutin itu aja. Masih ada, tetapi ada strong ambivalensi, yaitu ada perasaan kedua hati. Kadang-kadang senang, kadang-kadang tidak senang. Kadang iya, kadang. Jadi hubungan seksual suami istri masih oke. Tetapi sudah kehilangan sebetulnya seringkali romantisisme. Kehilangan itu. Kebaikan itu didemonstrasikan oleh suami atau istri sebagai manifestasi dari apa? Kewajiban. Saya harus wajibnya begini ya saya lakukan. Jadi orang itu awareness-nya bahwa dirinya itu ada decreasing dari romantic love. Jadi orang ini dua-duanya sadar. Soalnya hubunganku sama istriku seperti teman aja ya. Kadang-kadang itu nggak ngomong juga nggak apa-apa. Ngomong seperlunya aja, ya kan? Hubungan seperti ini. Meskipun sexual relationship itu masih ada. Tapi sebetulnya ini kondisi pernikahan yang flat. Nah, kebanyakan orang-orang Kristen itu seperti ini, sehingga ya ikut akan seminar seperti ini, coba nanti memperbaiki, tapi kembali lagi kepada kondisi yang flat, ya gitu-gitu aja, kehidupan rumah tangganya. Jadi tidak ada istimewa. Tapi kalau kondisinya lebih buruk lagi, yang namanya impoverished relationship. Jadi ada sesuatu yang sudah kurang baik, hadir sungguh-sungguh. Di mana high frequency of conflict. Seringkali sudah bertengkar. Dengan apa? Cara berpikir yang tidak rasional. Irrational belief. Jadi kadang itu muncul perasaan menyesal. Kok menikah sama dia? Nah, sudah mulai begitu. Mulai membandingkan perempuan lain, laki-laki lain. Nah, begitu. Ada perasaan bosan. Ada fantasi dengan orang lain, ada keinginan bahkan menyakiti kalau lagi sengit sama suami. Ingin menyakiti, ingin menghukum pasangan pada saat marah. Meskipun sexual relationship masih ada. Tapi tidak lahir dari intimasi. Biasanya hanya oleh karena kebutuhan seks. Tapi tidak membuat hubungan mereka lebih dekat. Itu namanya impoverished relationship. Hubungan suami istri yang sebetulnya sudah keropos. Nah, saudara, kenali kondisi saudara itu apa? Sehingga pada saat saudara minta pertolongan Tuhan, di dalam iman tadi, saudara akan mengkaitkan dengan Tuhan. Permintaanmu apa? Saudara mesti tahu, jujur. Tapi juga ada yang lebih buruk lagi. Hubungan suami istri yang sudah menjadi dying relationship. Nah, sudah ada pengalaman pengkhianatan love. Suami atau istri pernah selingkuh, pernah apa? Atau pernah mukulin kamu, misalnya. Pernah membuat seluruh keluarga itu bangkrut, misalnya. Dan sudah lama, kalau ngomong selalu melukai hati. Itu dying relationship. Sehingga masing-masing itu menyimpan luka dan dendam. Plus kepribadian kadang-kadang yang sulit mengampuni. Ada psikoabnormality tertentu dalam jiwa. Nah, dan percaya menuntut yang impossible. Jadi selalu menuntut sesuatu yang tidak masuk akal. Yang bagi orang lain itu tidak ngerti.
Kenapa kamu terus menuntut suamimu seperti itu? Atau menuntut istrimu seperti itu? Jadi, bahwa mencintai aku itu harus 100%. Mana ada orang. Jadi, kalau sudah seperti itu, ini keluarga sakit. Pernikahannya sudah dai. Nah, saudara, dari 3 akan matang pernikahan itu, saudara ada di mana? Dan sebelum kita mau membangun akan home sweet home dan minta pertolongan Tuhan, saudara mesti tahu dulu masalahmu di mana, seperti apa. Nah, oleh karena yang keempat, hanya kondisi pernikahan yang sehat dan dewasa yang bisa menghadirkan kesempatan mewariskan legasi iman yang sehat dan benar. Ya, keduanya mau main role yang tepat dalam pernikahan sesuai dengan God purpose. Dan inilah yang bisa membangun home sweet home. Oke, saya tepatkan aja. Jadi kenalin modal yang Anda miliki sejak lahir dan waspada aja. Karena kita tahu kondisi pernikahan kita, ya kita sekarang kenal diri sendiri dulu. Saya lahir dari keluarga seperti apa. Oleh karena masing-masing orang itu adalah produk dari rumah tangga orang tuanya. Jadi kalau dalam keluarga orang tuanya, ini menurut Erik Erikson ini, psychosocial developmental stage. Kalau pada usia 0 sampai 2 tahun, setiap anak itu membutuhkan supaya bisa mempunyai trust. Orang tuanya harus bisa memberi trust. Trust itu lahir dari pengalaman yang membahagiakan, yang menyenangkan dengan kedua orang tuanya. Orang tua itu sweet, caranya menggendong, caranya memberikan air susu, caranya dia menyentuh, semuanya dinikmati. Anak itu akan punya trust. Trust itu akan membawa seumur hidupnya. Bukan cuma percaya kepada bapak ibunya, tapi bisa kerjasama dengan semua manusia. Dia menjadi periang. Dia orang yang menyukai kedekatan dengan sesama manusia. Sepanjang umur hidupnya dia mempunyai hope, pengharapan yang tidak pernah padam. Meskipun rumah terbakar sekalipun, mulai dari 0, tetap dia punya hope. Tapi kalau rumah tangga itu 2, sejak anak itu lahir, suami istri bertengkar terus. Bahkan merasa keberatan kalau anak bangun jam 1:30 pagi dan minta disusuin atau minta ganti popok, anak ngompol. Seringkali ada orang tua yang jahat, saudara. Merasa terganggu, didiamkan berjam-jam sampai anak suaranya habis nangis. Setelah itu ganti popoknya kasar sekali. Nah, sejak dia usia 0 sampai 2 tahun, kecil banget, dia sudah membangun suatu pola reaksi terhadap manusia. Yaitu apa? Saya tidak suka manusia. Loh, maksudnya apa? Karena manusia pertama yaitu papaku atau mamaku. Setiap kali dekat sama aku takut. Aku gelisah. Nah, ini namanya mistrust. Jadi, semua orang menjadi kriminal itu yang bisa membunuh, memperkosa, itu semuanya dari keluarga yang dysfunctional. Yang tidak mempunyai trust terhadap sesama manusia. Nah, saya bisa bayangkan. Jadi, apakah saudara itu dari keluarga yang baik? Baik. Ini baru satu level loh. Itu kalau berikutnya lagi, usia 2-3 tahun, 2-3-4 tahun, 4-5 tahun. Bayangin, 2-3 tahun itu sudah mulai punya otonomi. Berarti sudah mulai bisa jalan. Jangan berjalan sana, masuk ke WC, kamar mandi, masuk ke dapur, pegang ini, pegang itu. Oleh karena usia 2 tahun itu sedang exploring dunianya. Nah, pengen tahu dia, oke? Sehingga kalau orang tua yang baik, dia menstimulir dan membekali anak supaya punya bekal otonomi. Itu bagaimana caranya? Dibawa ke mall, dibawa ke gereja, dibawa ke jalan raya, dibawa jalan-jalan, dibawa ke zoo, ke kebun binatang, supaya melihat harimau, melihat singa, melihat apa, supaya lihat dunia. Dan mulai kenal, dan mulai berinteraksi di dalam batinnya dengan sense of autonomy. Saya secara pribadi punya respon tersendiri, punya pikiran tersendiri mengenai benda itu. Nah, dan saya tidak ragu-ragu bahwa pikiran saya itu boleh saya nyatakan, boleh saya pikirkan, ya kan, boleh saya rasakan. Nah, itu namanya sense of autonomy. Nah, kalau punya seperti itu, sepanjang umur hidupnya dia punya will, keinginan, dan tidak pernah padam. Saya tidak bisa teruskan kalau sudah jam 8:10. Jadi ini bisa diteruskan, saudara itu dari keluarga seperti apa.
Jadi kalau sampai kita melihat bahwa semuanya terpenuhi, makanya disebutkan life instinct, yaitu dorongan insting yang kuat untuk hidup yang sehat itu untuk membangun home sweet home saudara punya. Tapi kalau ada yang hilang-hilang, nah di sini yang muncul itu dead instinct. Sehingga meskipun saudara itu mempunyai istri yang baik sekali, seksi, cantik, tapi aneh sekali. Lalu soal seks saja. Usianya saudara, bahkan pernikahan saudara itu barangkali baru 5 tahun menikah. Tapi saudara punya keinginan hubungan seks itu bukan cuma kelamin dengan alat kelamin. Kadang-kadang pakai mulut. Bayangin. Oral seks. Untuk apa? Oleh karena saudara tanpa sadar di dalam alam unconsciousness saudara. Saudara itu ingin kembali kepada masa usia 0 sampai 2 tahun. Yaitu mulut ini loh. Sampai apa-apa mulut. Bayangin. Nah, saudara mau membangun home sweet home, sebagai orang Kristen, tidak boleh membawa dosa kecemaran kayak gitu di dalam hidup saudara. Oleh karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Suci. Tidak bisa dipermainkan. Ini bukan hanya soal senang, tidak senang, happy, tidak happy, bukan itu. Tetapi bagaimana saudara membangun keluarga seperti yang Tuhan mau. Yaitu supaya jadi berkat di tengah dunia ini. Jadi kenali peran Anda sebagai suami ayah. Ya, ada buku yang dituliskan oleh Temptation Man, namanya Temptation Man Face. Itu artinya godaan atau pencobaan yang laki-laki itu hadapi. Laki-laki yang hadapi rata-rata seperti ini loh, ya, saudara tahu. Kalau saudara-saudara seperti ini, tidak bisa membangun home sweet home. Yang pertama, Temptation Man mengatakan, rata-rata laki-laki itu cuma memberikan yang terbaik. Waktu terbaik, pikiran terbaik, energi terbaik, cara kerja terbaik. Di mana? Di tempat kerja, bukan di rumah, saudara. Apa lalu di rumah tempat kerja diterbengkalaikan? Bukan enggak. Tetapi rumah itu kamu tidak pernah memberikan yang terbaik. Energi terbaik, pikiran terbaik. Kamu mau menjadi husband, mau menjadi suami, mau menjadi ayah. Betul, kamu betul-betul memberikan yang terbaik. Banyak laki-laki tidak bertanggung jawab sama sekali. Makanya tidak bisa mau membangun rumah tangga itu. Gimana rumah tangga disebut home sweet home? Yang diharapkan itu cuma hihi. Bayangin aja. Jadi Tom Eastman mengatakan rata-rata laki-laki kayak gitu. Rata-rata laki-laki merasa mengasihi istri dan anaknya. Oleh karena aku tidak selingkuh, aku tidak apa. Ya kan? Aku sudah memberikan uangku kepada mereka. Tapi aku tidak punya spesial waktu. Aku tidak punya spesial plan dan strategi untuk membangun keluarga. Spesial waktu untuk istri dan anakku tidak ada. Mana bisa? You harus adakan waktu. Paling tidak minimum seminggu sekali harus berdua dengan istrimu. Iya, ngomong-ngomong sendiri, keluar sendiri. Barangkali minum kopi di Starbucks atau apa sendiri. Iya, itu perlu sekali. Jikalau kamu seorang suami yang ngerti, hidup ini tidak bisa dibiarkan. Semuanya harus di-rebuild, harus dibangunkan ulang. Begitu juga sama anak-anakmu. Setiap anak melewati fase perkembangan. Tahu-tahu anakmu sekarang sudah menjadi remaja. Anakmu kemudian menjadi dewasa, ngekos di kota lain. Telat kamu. Kamu sudah tidak ada waktu. Jadi banyak suami itu tidak pernah. Cuma mengatakan aku kan kerja untuk keluarga. Mana? Oleh karena keluarga itu sebetulnya bukan cuma butuh uang. Waktu khusus itu kamu tidak pernah. Jadi banyak laki-laki merasa berhak tetap memiliki kehidupan sebagai bachelor. Banyak laki-laki usianya 45-50 tahun. Sukanya ngapain? Kumpul-kumpul sama konco-konconya dewek. Main sepedaan. Cuma itu toh. Tapi tidak pernah secara khusus itu rekreasi untuk membangun kedekatan dengan istri dan anak-anak. Jadi mau hidup bachelor seperti orang bujangan. Ya itu. Bisanya cuma hahi sama konco-konconya. Ya itu yang disebutkan oleh Tom Mason. Kelemahan yang bisa menjadi pencobaan dari istri. Dia tidak bertanggung jawab. Merasa berhak memiliki keluarga bahagia tanpa invest special thing,
tanpa invest sesuatu yang khusus. Nah, diam-diam menilai, banyak laki-laki menilai hal rohani sebagai hal yang kurang penting. Dirinya sendiri tidak pernah mau belajar dan tidak ingin belajar firman. Ini laki-laki. Mau membangun home sweet home kayak gini, mana bisa. Bagaimana sekarang peran sebagai ibu atau istri? Temptation women face. Rata-rata ibu juga godaannya memberi the best thing, the best energy juga di tempat kerja kalau dia kerja. Iya. Banyak wanita sekarang menjadi gila kerja, saudara. Kalau apa? Ingin membuktikan dirinya itu hebat. Jadi tidak untuk keluarga. Merasa ibu rumah tangga yang baik, dia mengerjakan semua. Saya kan ibu rumah tangga yang baik, semua domestic job saya akan lakukan. Tetapi hati saya itu sebetulnya bukan untuk kedekatan dengan suami dan anak-anak saya. Sehingga cuma kerjain ini, oleh karena memang dilatih dari dulunya, dari keluarganya seperti itu. Saudara. Jadi banyak wanita merasa berhak tetap memiliki kehidupan sebelum menikah. Jika selalu juga dengan teman-teman lama, kemana? Oh, biasanya mall jammer, sukanya kunjungin mall, ngepak-ngepakin mall itu, shopping. Jadi unnecessary fancy, useless thing, membayangkan memakai pakaian pesta yang begitu expensive, hanya dipakai untuk satu kali tahun. Karena itu wanita rata-rata kayak gitu loh. Jadi tidak pernah berpikir dan sungguh-sungguh bagaimana membangun rumah tangga dengan uang yang Tuhan percayakan, dengan waktu yang Tuhan berikan, dengan energi yang Tuhan itu berikan kepada kita. As if saya melihat banyak wanita suka PA, ya kan? Ikut seminar, belajar teologi, belajar Alkitab. Tapi yang saya heran, wanita banyak sekali belajar PA sekali, tapi tidak pernah menjadi expert. Saya tidak pernah melihat mereka ngerti Alkitab. Saya kalau ngomong dengan mereka, hal yang kecil pun tidak ngerti. Meskipun ada sudah 10 tahun belajar Alkitab. Oleh karena main purpose-nya itu bukan ingin kenal firman Tuhan dan Tuhan. Sehingga di dalam 2 Timotius pasal 3:7 dikatakan walaupun selalu ingin diajar, tapi tidak pernah kenal kebenaran. Tidak take it seriously dan personally hal rohani. Jadi ingin mewariskan iman, tapi dirinya sendiri tidak dapat menjelaskan hal. Nah, saudara bisa membayangkan, ini wanita rata-rata begitu. Yang aktif di gereja. Selalu mempercantik diri sendiri hanya untuk bertemu orang lain. Bayangin, saya bukan mengatakan tidak boleh mencantik untuk bertemu orang lain. Tapi kalau kita melihat apa pernah betul-betul ingin menghadirkan yang sweet, yang nice dari dirinya pada suaminya. Setelah menikah 10 tahun. Betul? Nah, ini persoalan. Seringkali sudah berubah semua. Jadi saudara, oleh karena waktu, saya mungkin harus stop sampai di sini. Oleh karena masih ada beberapa poin, tetapi saya ingin saudara tahu dengan satu seperti ini aja. Ya, satu singkatan aja. Jadi, home sweet home itu ditandai adanya koinonia, yaitu persekutuan suami dan istri, di mana Kristus itu ada. Oke, jadi komunikasi yang growing dan saling menstimulir hubungan antara mereka berdua dalam hal-hal yang di kehidupan keluarga, dampaknya itu betul-betul seperti yang saya sebutkan, kebutuhan-kebutuhan primer dari dirinya itu terpenuhi. Nah, berkaitan dengan home base tadi, pulang dan merasa happy, diterima, istirahat, tetapi plus ada spiritual growth. Ada pertumbuhan rohani. Jadi biasanya orang-orang yang hidup mempunyai home sweet home itu ditandai oleh 7 hal ini. Jadi individual are commit to family. Biasanya orang yang punya keluarga yang bahagia itu mempunyai komitmen. Kalau lelaki menjadi family man, kalau perempuan menjadi family woman, seluruh happiness-nya sebetulnya itu selalu kembali keluar untuk keluar. Jadi biasanya yang mempunyai home sweet home itu love to spend time together. Suka menyediakan waktu khusus bersama istri atau suami dan anak-anaknya. Have a good family communication. Kalau komunikasi mereka itu saling menikmati. Senang, bisa berjam-jam.
Jadi bisa mengekspresikan saling berterima kasih untuk pelayanan masing-masing. Dan mempunyai spiritual moment. Jadi orang-orang dalam keluarga Kristen yang memang menghadirkan Tuhan. Sehingga tidak merasa aneh jikalau bersama-sama baca Alkitab. Able to solve problem in Christ. Jadi ada krisis, semua satu keluarga bersama-sama menghadapinya. Dan yang ketujuh, mampu peace with God, self and other. Jadi bisa berdamai dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan sesama. Oke, jadi inilah presentation saya, arti dari home sweet home sebagai orang Kristen. Jadi kita berbeda daripada home sweet home di dalam konsep daripada orang-orang di dunia. Sekarang saya buka supaya wajah saudara kelihatan semuanya. Ayo, kembalikan kepada Ongki, barangkali ada feedback. Silakan, saudara Ongki. Ya, terima kasih Pak Yakub untuk penyampaian materinya. Nah, mari rekan-rekan kita diberikan kesempatan untuk bertanya jawab. Ya, jika ada dari antara rekan-rekan yang mengikuti webinar malam hari ini yang ingin menanyakan sesuatu, boleh dituliskan di kolom chat. Ataupun jika ingin bertanya secara langsung silakan. Ya, oke. Ya. Boleh juga. Ya. Mari silakan. Oke, ini ada satu yang masuk ke saya, Pak. Ya, silakan. Ini ingin menanyakan yang stages tadi itu ya, yang James Fowler itu ya. Bentuk praktisnya, Pak, tentang individuatif reflective faith itu seperti apa ya kira-kira? Individuatif itu berarti memang ingin sekali bergaul secara pribadi dengan Tuhan. Ingin sekali mengenal Tuhan. Jadi orang yang individuatif reflektif ada waktu khusus sendiri dengan Tuhan. Jadi kalau orang tidak ada waktu, saya tidak percaya dia orang Kristen yang sudah betul-betul mengenal Tuhan. Selalu ada waktu sendiri. Nah, kalau John Wesley itu setiap hari itu minimal 4 jam sendiri dengan Tuhan. Ya, itu barangkali merupakan hal yang bagi kita itu waduh gitu ya. Tetapi real, dia 4 jam setiap hari itu selalu omong-omong dengan Tuhan. Karena Tuhan itu betul real dan dia pribadi. Dia bukan hanya ide, bukan kayalan, ya, bukan angan-angan kita. Dia adalah Allah yang hidup. Nah, seharusnya kita menginginkan itu. Oke. Nah, lalu kaitannya maksudnya dengan prakteknya di tengah keluarga bagaimana, Pak? Nah, orang yang seperti itu dengan sendirinya, dia itu kalau mau ngomong apa aja, dia tidak pernah lupa Pak, Tuhan ada bersama dengan dia. Dia mau marah aja juga dia tidak langsung marah oleh karena dia tahu sekali bahwa sebetulnya pergaulan dengan Tuhan. Coba bayangkan aja. Kalau tadi pagi ketemu Jokowi, barangkali 4 jam setelah itu, bukan 1-2 menit, 4 jam setelah ketemu Jokowi, pengaruh auranya Jokowi itu masih hadir. Kesenanganmu itu luar biasa. Bangga sekali kalau kamu itu bisa secara khusus itu diundang ke Istana Merdeka. Ya. Apalagi Tuhan, bayangin. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, efeknya, waduh, sepanjang umur, sepanjang hari, tidak akan lupa. Gitu. Jadi itu efeknya dalam setiap tingkah laku, pikiran, perasaan kita, sangat dipengaruhi oleh itu. Iya. Oke, baik. Itu baru pertanyaan yang pertama. Mari teman-teman yang ingin bertanya secara langsung ataupun mau lewat kolom chat, boleh. Ya, ini ada Pak Peter. Bisa open mic-nya, Pak. Pak Peter bisa open mic? Sebentar ya, Pak. Ya, Oke, sudah, sudah. Pak. Sudah. Mari, Pak. Ya, selamat malam, Pak Yakub. Selamat malam. Ya, saya ini kan sudah berkeluarga, anak 2. Anak saya 1 sudah menikah, 1 belum menikah. Tapi saya kan tinggal terpisah dengan keluarga, Pak. Jadi saya di Surabaya, kerja di Mas Pion. Istri saya dan anak saya laki di Semarang. Terus saya kembali ke Semarang cuma hari Sabtu dan Minggu, Pak.
mungkin bisa kasih tips atau arahan supaya hubungan saya itu bisa lebih intimasi dengan keluarga, terutama kepada anak laki saya. Saya merasa sangat kurang, Pak, bisa berbicara secara intimasi dengan anak laki saya ini. Cukup, Pak. Terima kasih. Iya, Pak Peter itu jujuran yang baik dan contoh bagus sekali, Pak. Jadi memang realita hidup itu kadang-kadang itu ya jalannya begitu ya, sehingga Pak Peter ya enggak punya choice, terpaksa ya kerja di Surabaya, anak-anak di Semarang gitu dan sebagainya. Sehingga kalau mau kita menerapkan akan ajaran dengan prinsip-prinsip Kristiani, ya ada hal-hal yang memang modalnya kurang, waktu, kesempatan untuk interaksi dan sebagainya. Saya percaya sekali ya, tidak ada jawaban ABC-nya yang langsung menyelesaikan persoalan. Yang ada adalah yang pertama, kita itu kadang-kadang berada di dalam kondisi dilematik. Nah, di dalam kondisi dilematik memang pada petik mau ke utara, ke selatan, barat, timur, semuanya selalu ada efek sampingannya. Oleh karena ini tidak ideal. Nah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Allah itu Tuhan Allah yang hidup. Sehingga mulai digumulkan supaya nanti ide itu dari dia. Sekarang kita belum tahu, terus terang aja. Nah, di tengah belum tahu, kita seharusnya memakai yang maksimum. Yang maksimum itu antara lain, seperti misalnya kalau saya traveling lagi, adakan pelayanan di luar kota, atau luar pulau, atau luar negeri. Nah, itu pakai waktu, memang secara rutin, cari waktu yang fresh untuk Zoom, kita ngomong, Zoom conference, omong-omong gitu loh. Jadi itu dibiasakan karena sekarang sarana-sarana seperti itu available dan bisa dipakai, Pak. Nah, cuma oleh karena tadi sudah ada gap di dalam communication, khususnya dengan anak yang pertama, kita perlu waspada loh. Tiba-tiba mau membuat ini menjadi intimasi, itu tidak bisa langsung hadir begitu aja, Pak. Nah, sehingga perlu tahu selahnya, bagaimana kebiasaan anak, ya waktu yang cocok, kalimat-kalimat yang langsung yang tidak menimbulkan reaksi negatif itu ya apa? Nah, itu yang kita itu pakai, Pak. Oleh karena biasanya kita itu harus memakai maksimum oleh karena pertanggungjawaban kita. Nah, itu. Jadi Pak Peter, kehendak keinginan yang baik tadi jangan hanya keluar sebagai ide, tapi perlu di follow up, ditindaklanjuti, Pak. Nah, nanti prosesnya seperti apa? Saya percaya Tuhan itu akan lead, akan membimbingnya. Ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Satu penanya masuk, Pak. Pertanyaannya adalah, bisakah Bapak memberikan tips untuk kami sebagai orang tua menasehati anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan seperti itu, atau ya mendisiplin anak begitu, Pak? Ya sebetulnya ini begini ya. Memang kalau kita belajar psikologi, kita tahu sih sebetulnya itu interaksi antara manusia itu selalu give and take-nya itu win-win. Seharusnya anak itu juga puas, senang. Seperti tadi saya katakan, kalau orang tuanya jahat, ya anak itu takut. Gitu loh. Makanya dalam Alkitab, Kolose pasal 3, Efesus pasal 4, dan sebagainya diingatkan. Ya kan? Jangan membuat hati anakmu itu menjadi tawar. Itu berarti ya secara psychological, kita tahu sih, sebetulnya manusia itu tetap memberikan respon, di samping dia itu juga berinisiatif. Nah sekarang masing-masing orang itu juga psikologi lagi. Ada keunikannya. Ada anak yang terlalu peka, ada anak yang mungkin lebih pendiam, ada anak yang pikirannya itu terus kepada keinginan untuk dipuji, ada anak macam-macam begitu. Nah kita bukan lalu menuruti semua kemauan anak, tetapi kita itu waspada. Jadi komunikasi sambil kita itu bisa understand dan bisa accept, bisa menerima keunikan dari anak. Jadi untuk anak tertentu
saya akan berikan yang ekstrim. Ekstrim itu tidak selalu bisa digeneralisir untuk semua anak. Ekstrim itu misalnya punya seorang anak berkelainan, berkebutuhan khusus. Itu kita membutuhkan bukan cuma double, tapi mungkin triple, akan tenaga, konsentrasi, kesabaran, ya kan, pelayanan, itu beda. Oleh karena memang kebutuhannya begitu, gitu loh. Jadi oleh karena kita tahu, ya, kita harus belajar untuk memberikan apa sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, untuk memberi apa yang sesuai dengan kebutuhan anak, itu perlu kan belajar psikologi lagi. Masing-masing anak kebutuhannya sesuai dengan stages developmentalnya. Nah, berarti kalau anak itu masih kecil, itu beda sekali dengan remaja yang sudah membutuhkan, ya kan, barangkali figur yang dia hormati, kagumi, dan sebagainya. Dan lingkungan peer group yang kekuatannya besar sekali, yang mempengaruhi dia dalam tingkah laku dan pikirannya. Waduh, kita harus waspada sekali. Begitu kita masih memakai cara kita dealing dengan anak usia misalnya kelas 5, tidak bisa sudah. Hanya memberikan order, perintah, kamu belajar, kamu tidur, kamu tidak bisa. Ini oleh karena remaja. Nah, contohnya Tuhan Yesus sendiri ya, pada usia 12 tahun itu ketika akhirnya dia ditemukan lagi di bait Allah, itu orang tuanya dan Maria itu frustrasi sampai mengatakan, kenapa kamu itu melakukan ini? Lalu Tuhan Yesus jawabnya apa? Apa kamu tidak ngerti? Saya itu ada di rumah Bapakku. Nah itu kalau secara kita dari orang-orang zaman sekarang itu rasanya kurang ajar dia gitu loh. Tapi itu adalah contoh anak remaja boleh mengekspresikan pikirannya dan perasaannya sendiri. Dan Yesus pun sebagai remaja juga begitu gitu loh. Nah, sehingga pada saat kita mau menasihati anak, ya pertama itu waspada dulu akan psychological reality bahwa setiap individu anak, di samping ada unik, itu level mereka itu sudah di dalam kematangan yang kemana. Barangkali plus anak kondisinya itu perlu kita pahami loh. Ada anak yang sudah frustrasi karena pelajaran tidak bisa mengikuti. Ada anak yang frustrasi karena merasa ditolak oleh teman-temannya di sekolah, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu jangan kita abaikan. Justru peran orang tua itu coba understand melalui listening namanya. Coba belajar dengerin gitu loh. Sambil kita menangkap apa sih yang sebetulnya terjadi di dalam pikirannya anak ini. Nah, sudah. Baru yang kedua, yang terakhir itu, kita kalau mau berdisiplin ini kan berbeda dengan punishment. Kalau punishment, kita menghukum anak untuk supaya anak itu nurut. Berarti punishment itu untuk kepentingan orang tua, supaya orang tua tidak merasa terganggu. Tapi kalau disiplin, itu kepentingan anak. Jadi orang tua menahan diri, orang tua menahan emosi, orang tua bahkan itu mengontrol diri dengan baik, memilih, merencana, punya plan. Nah, itu suatu disiplin itu yang seperti diperlukan. Gitu. Oke. Ya, ini ada satu pertanyaan masuk, Pak. Apakah ada di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, keluarga yang ideal yang bisa menjadi semacam pola atau teladan yang bisa kita ikuti? Tidak ada. Tidak ada. Jadi bahkan keluarga yang dijodohkan Allah sendiri cuma satu, yaitu apa? Keluarga anaknya Abraham yang menikah dicarikan jodoh, pimpinannya dari Roh Kudus. Itu aja, keluarganya juga tidak ideal. Akhirnya mereka itu juga favorit-favoritan, mereka itu juga tipu-tipuan, ya begitu manusia. Kenapa sih Alkitab kok seperti ini? Iya, termasuk gereja, apa ada gereja yang adil? Tidak ada. Ya orang Kristen, Paulus sendiri juga banyak kelemahan. Iya, kenapa seperti ini? Oleh karena sebenarnya Alkitab merupakan satu keutuhan. Bukan hanya untuk memberikan model, kecuali satu yaitu modelnya Yesus Kristus sendiri. Tapi model Yesus itu di dalam pikiran dan di dalam pengamatan kita tidak cocok ini. Oleh kenapa? Tuhan Yesus itu bukan di dalam fenomena praktis. Lalu harus dicontoh apanya? Coba, yang mau dicontoh apanya dari Tuhan Yesus? Caranya ngomong. Bagaimana dia ngomong sama orang Farisi aja bilang ular biliak.
caranya bertindak. Bagaimana? Apakah dia bisa betul itu semua hal itu sesuai dengan tanda petik yang kita idealkan? Enggak. Di bait Allah dia itu banting-banting meja dan kursi. Nah, saudara bisa membayangkan. Jadi bukan itunya, tetapi prinsip kebenaran yang sudah dihadirkan seluruh Alkitab itu adalah logos. Itu firman itu sendiri. Jadi firman itu bukan seperti apa yang kita pikirkan, tapi kebenaran yang interconnecting itu ya luar biasa, seperti jejaring dari network gitu loh, yang dahsyat sekali, yang berkait-kaitan, dan kita itu diajar untuk mengikuti akan tuntunan Roh Kudus supaya kita itu bisa mulai mengenal dan mengikuti. Oke, mungkin sudah cukup kali ya, sudah waktunya 8:30. Baik, Ya. Terima kasih Pak. Ya. Nah, saya mewakili seluruh keluarga besar GKI Stadion mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak malam hari ini, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam pembinaan iman online pada malam hari ini. Ya, terima kasih untuk partisipasi ya melalui pertanyaan yang tadi sudah dikirimkan. Ya, biarlah ini juga boleh memperlengkapi dari setiap materi yang sudah kita dengarkan bersama malam hari ini. Terima kasih. Dan kita akan menutup di dalam doa untuk pertemuan malam ini. Bolehkah meminta kesediaan dari Pendeta Ponco untuk menutup kita di dalam doa? Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh diberkati oleh Tuhan lewat hamba-Mu Pendeta Yakub Susabda. Kami diingatkan betapa seharusnya kami memiliki satu iman yang benar dan kepribadian yang sehat, dan terus kami boleh bertumbuh ke arah kebenaran firman, sehingga kami terus boleh membangun kehidupan rumah tangga kami dengan baik, dengan benar, berdasarkan prinsip-prinsip firman, dan apa yang sudah kami dengar, kami terima hari ini. Kami sadar Tuhan betapa kami lemah, kami punya banyak sekali kekurangan, kami dari latar belakang keluarga yang kadang telah membentuk kami sehingga menjadi tidak sehat, tapi kami bersyukur karena Engkau terus mengingatkan kami dengan firman, dengan hal-hal baik yang boleh kami dengar untuk kami ikuti, kami teladani, khususnya contoh-contoh keteladanan Kristus dan firman-Nya, sehingga kami boleh terus belajar menerapkannya dan kami menikmati kebahagiaan di dalam rumah tangga sebagai sebuah berkat yang menyertai kami. Terima kasih karena Pak Yakub telah memberkati kami sangat bersyukur, dan kami berdoa untuk hamba-Mu ini, kiranya terus diberikan kekuatan, kesehatan untuk dapat memperlengkapi kami. Banyak orang Kristen juga hamba-hamba Tuhan di sekolahnya untuk meneruskan berita firman dan membina anggota jemaatnya untuk lebih mengasihi Tuhan dan mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih, kami bersyukur karena ada cukup banyak anggota jemaat dan simpatisan yang boleh hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini, dan kami mohon berkat Tuhan juga untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami mohonkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pendeta Yakub atas pelayanannya yang sangat memberkati. Terima kasih Pak. Thank you semuanya. Terima kasih Pak kalian Yakub. semua. Ya. Terima Oke, kasih Pak Yakub untuk pelayanannya. Ya, sampai ketemu lagi. Ya. Sampai Take care.